Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juharni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Juharni kan sebentar lagi akan mengkucing Bu Ade. Nah, sebelum melakukan kucing tersebut, saya ingin bertanya dulu ke Bu Juharni, kira-kira kompetensi kucing apa nanti yang ingin dikembangkan pada saat proses kucingnya? Ya, lah kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan nanti ada 2 poin ya, Pak Hipni. Yang pertama, mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian yang kedua, mendengarkan penuh. Ini yang akan saya kembangkan, dua kompetensi pada saat coaching. Baik. Nah, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diperlihatkan nanti selama eh, melakukan coaching? Yang lebih spesifik. Pada dasarnya kan prinsip coaching itu kan ada 3 ya. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses aktif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Mungkin kompetensi coaching yang ingin saya apa namanya eh, capai di sini yaitu mendengarkan penuh sama mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi 2 kompetensi ini yang saya akan tekankan nanti pada saat pelaksanaan coaching Pak Hipni. Baik. Nah, untuk selanjutnya sebelum melakukan coaching, pertanyaan yang terakhir ingin saya tahu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Arni inginkan itu nanti seperti apa? Ya, indikator yang saya ingin kembangkan nanti, yakni eh, coach itu sendiri mampu mengatasi masalahnya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nanti akan saya ajukan. Jadi dia akan menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dirasakan saat ini gitu, yang dimasalahkan gitu. Yaitu dengan sendirinya dia mampu mengatasi masalahnya sendiri. Itu sih yang menjadi indikatornya. Baik, terima kasih. Nah, kalau begitu selanjutnya silahkan Bu Juharni untuk melakukan coaching bersama Ibu Ade. Waktunya disilahkan. Assalamualaikum Bu Juharni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Waalaikumsalam. Bu Juharni punya waktu nggak sedikit? Wah, iya, iya, ya. Dengar-dengar ada yang ingin disampaikan nih sama Bu Ade nih ya. Iya nih Bu, saya sedikit punya problem di kelas. Iya ya, iya Bu Ade ya. Kita punya waktu 15 sampai 20 menit ke depannya ya. Kira-kira dalam waktu 15 sampai 20 menit ini apa nih yang ingin didapatkan dari perbincangan kita atau pertemuan kita kali ini ya? Apa yang ingin dicapai gitu? Jadi gini Bu, saya punya permasalahan di kelas. Saya bingung kenapa setiap kali saya mengajar masuk di dalam kelas dan dalam proses KBM berjalan itu siswa selalu ribut. Ya, walaupun saya sudah menyuruh mereka diam, sudah meninggikan suara, tetap saja pada saat proses mengajar, siswa masih saja tetap ribut. Ada yang loncat-loncat, ada yang lari, sehingga itu membuat saya sedikit ilfil dan merasa gimana nih ya untuk bisa mengatasi hal-hal seperti ini. Oh iya, jadi menurut penuturannya Bu Ade ini yang ingin dicapai bagaimana mengatasi fokus perhatian siswa ya pada saat kegiatan proses belajar berlangsung ya. Menurut Bu Ade yang apa namanya fokus perhatian anak itu seperti apa sih gitu di dalam proses pembelajaran yang dikatakan bisa tercapai sesuai dengan harapannya Bu Ade? Menurut saya sih proses yang dikatakan tercapai itu ketika siswa bisa memahami apa yang saya sampaikan, lalu kemudian mereka bisa duduk tertib dan tenang di dalam kelas, sehingga pada saat saya menyampaikan materi, ya bisa tersampaikan juga kepada siswa.
Karena ketika siswa itu ribut, ya kita sebagai guru juga blank juga materinya, mau menjabarkan ke arah mana. Oh iya, berarti eh, artinya sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Ade tadi, ketercapaian itu tatkala materi yang akan kita sampaikan itu bisa diterima sama siswa ya. Iya benar Bu. Sejauh ini apa nih yang sudah dilakukan sama Bu Ade ya mengenai tingkat keberhasilannya pada untuk mengatasi masalahnya dalam proses pembelajaran di kelas ini? Saya sudah Apa melakukan nih yang sudah berbagai dilakukan? metode atau berbagai cara sih untuk mengatasi permasalahan ini. Namun saya eh, masih belum menemukan metode apa nih yang benar-benar efektif untuk memfokuskan siswa ketika proses belajar itu berlangsung. Jadi dia antara beberapa strategi yang sudah dilakukan sama Bu Ade, belum ada apa metode yang efektif ya, yang sudah dilakukan itu. Ya, seperti itu Iya, ya. iya benar Kira-kira Bu. ada enggak yang menurutnya Bu Ade langkah atau strategi yang lebih efektif yang mungkin belum dilakukan sama Bu Ade? Iya sih Bu, saya terpikir satu cara yang belum saya terapkan di kelas yaitu eh, menggunakan metode membaca cerita bermakna. Nah, ini nih yang belum saya terapkan di siswa. Mungkin cara ini yang akan saya terapkan, Bu. Menurut Bu Ade, tingkat ketercapaian metode yang akan Bu Ade terapkan itu eh, tingkat keberhasilannya nih menurut Bu Ade seberapa nih? Saya belum yakin sih seberapa berhasilnya metode ini, tapi saya harus yakin dulu. Eh, Mungkin dengan metode ini satu-satunya cara untuk membuat siswa fokus kembali dengan proses pelajaran yang saya berikan. Nah, Ibu Ade kan sudah apa namanya menemukan rencana nih yang kemungkinan menurut Bu Ade 95% ya yakin ya bahwa ya apa yang akan diterapkan ini berhasil ya di kelas nih. Kapan nih mulai perencanaan apa rencana strategi metode ini yang akan diterapkan di kelas nih mulai kapan ini Bu Ade? Iya, karena proses ini belum pernah saya lakukan, mungkin secepatnya sesuai dengan target tadi 95% nih. Karena dengan metode ini saya yakin bisa membalikan keadaan tadi yang riuh, mereka bisa kembali tenang dan fokus karena metode ini punya tujuan tersendiri yaitu bisa memfokuskan siswa, membuat siswa bisa mendengar dengan aktif, lalu kemudian dengan melalui cerita tadi mereka punya pembenaran kosakata juga. Selain itu bisa mendekatkan saya dengan siswa. Oke, semangat. Siap tuh. Menarik nih ya. Jadi eh, kapan nih dimulai waktunya untuk eksekusi ya rencananya tadi nih? Besok mungkin bisa saya eksekusi. Oh iya, berarti hari Senin ya, besok ya. Iya, Senin besok, benar. Oh iya, berarti sudah yakin ya dengan rencana yang akan dilakukan sama Bu Ade ini 95% berhasil ya. Iya, saya harus yakin dulu untuk mulai mengimplementasikan membaca buku cerita bermakna ini ke siswa. Oh iya, sebentar lagi Bu Ade kita berada di penghujung sesi pertemuan nih. Kira-kira apa nih kesimpulan yang sudah didapatkan dari sesi pertemuan kita kali ini Bu Ade? Ya, terima kasih terlebih dahulu buat Ibu Jurhani atas kesempatan dan waktunya. Dan dari pertemuan ini, saya dari permasalahan tadi, saya datang dengan sedikit beban. Saya di ujung pembicaraan kita agak sedikit lega dan saya sedikit punya solusi dari permasalahan saya yang saya dapatkan sehingga saya menjadi senang. Oh iya, berarti sudah mendapatkan solusinya ya.
Baiklah Bu Iya, Ade, benar. ya. Saya tunggu kabar baiknya ya pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan berhasil ya Bu Ade. Semangat terus ya Bu Ade ya. Iya, tetap semangat Bu Baiklah Bu Juharni. Ade. Terima kasih Ya, atas terima kesempatan dan kasih waktunya. karena Ya, waktu sudah mau mendengarkan curahan hati saya. Iya, sama-sama Bu Ade. Jangan sungkan-sungkan ya. Nanti kita bertukar pikiran untuk sesi selanjutnya. Saya ingin tahu ceritanya nih bagaimana dengan siswanya untuk kedepannya ya Bu Ade ya. Iya, Sekali iya, lagi iya. saya tunggu loh. Siap, Oke siap Bu ya. Juharni. Baiklah, karena iya, iya. Karena sesi kita sudah berakhir, ada kegiatan lainnya, Bu Ade mohon maaf ya. Nanti kita sambung di waktu lainnya lagi ya. Siap, siap. Obrolan-obrolan yang sangat positif dan bermakna ini. Lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Joharni sudah melakukan proses coaching bersama Bu Ade. Nah, saya ingin bertanya, eh, dalam proses coaching tadi, selama perjalanannya coaching, apa yang sudah Bu Joharni lakukan yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang sudah disebutkan tadi, dua hal tadi ya, kehadiran penuh dan Ya. memberikan pertanyaan berbobot. Ya, baiklah Pak Hipni. Dalam proses coaching tadi ya, ada dua kompetensi inti yang saya tekankan di sini adalah yang pertama adalah mendengarkan penuh, kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dari dua kompetensi yang saya tekankan di sini, ternyata coach mampu memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Dengan terbukti dia mampu menemukan rencana-rencana yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan yang akan diterapkan dengan penuh keyakinan di kelasnya bahwa apa yang akan dilakukan atau direncanakan itu nantinya keberhasilannya adalah di 95%. Itu sih ya, dari hasil coaching atau percakapan yang saya lakukan dengan Bu Ade tadi Pak Hipni. Oke, terima Jadi kasih. Bu Ade sendiri uh, mengetahui gitu mampu mengatasi solusi dari permasalahannya sendiri gitu. Oke, iya. Ya, seperti Kalau itu saya lihat sih Pak. memang, ya, kalau saya lihat memang tadi dari proses coaching yang Bu Joharni lakukan itu dua hal atau dua kompetensi itu sudah terlihat. Itu yang pertama, lalu kemudian yang kedua proses alur eh, atau metode Tirta itu terlihat. Jadi dari tujuan, kemudian dari mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan Bu Ade, kemudian dari rencana aksi dan tanggung jawab itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bu Joharni berikan ke Bu Ade itu sudah sangat memberikan gambaran sesuai dengan alur Tirta tersebut. Nah, pertanyaan terakhir saya Bu, kira-kira ada enggak kompetensi lain atau kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah Bu Joharni lakukan tadi? Sebenarnya sih yang ketiga di kompetensi coaching itu kan selain dari mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan penuh ya, yang ketiganya yaitu kan memaksimalkan potensi yang ada pada coaching ya. Jadi itu sih yang lebih saya ingin pahami gitu ya, sehingga memang mendengarkan penuh ini sangat harus dilakukan oleh seorang coaching sehingga dari jawaban-jawaban ya yang disampaikan atau dari pendapat-pendapat yang disampaikan dari cerita gitu, dari cerita yang disampaikan coach ini mampu kita berdayakan, maksimalkan potensi yang ada dengan menggali kata kunci yang ada dari penyampaian yang datang dari penyampaian coach tersebut. Itu sih menurut Baik. saya. Baik, terima kasih Bu Joharni. Semoga kucing yang dilakukan di
kegiatan-kegiatan berikutnya lebih memberikan wawasan terbaik lagi, tentu dengan prinsip dan kompetensi coaching yang sudah ditentukan. Baik, kita tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ade, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Ibu Juharni. Oh iya. Bu Ade, sebelumnya mohon maaf nggih. Ya, Bu Ade nanti akan mengcoachi Pak Hipni ya. Nah, tapi sebelum Bu Ade melakukan proses coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian dari proses coaching tersebut ya. Yang pertama adalah rubrik penilaian dalam percakapan coaching itu. Kemudian yang kedua, kompetensi coaching. Kemudian yang ketiga, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Yang keempat adalah indikator ketercapaian dari kompetensi yang dikembangkan. Nah, terkait dengan rubrik penilaian yang pertama nih, kompetensi inti apa nih yang akan yang akan diambil oleh Bu Ade nih? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, berarti ada dua kompetensi ya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Jadi prinsip coaching itu kan ada 3 ya, kemitraan, kemudian proses aktif, dan yang ketiga adalah memberdayakan potensi coachee ya. Nah, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan sama Bu Ade ya, secara spesifik ini? Gimana Bu? Secara spesifik kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan sama Bu Ade nih terhadap proses coaching ini? Mungkin saya akan mengembangkan memaksimalkan potensi. Ya, itu ya. Iya. Kemudian yang terakhir nih, Bu Ade, indikator ketercapaian apa yang dikembangkan pada proses coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif, sehingga nanti dari mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti bisa menghasilkan coach sendiri bisa menghasilkan solusi dari permasalahannya. Oh ya, seperti itu ya. Baiklah Bu Ade, nanti saya akan mengamati jalannya proses coaching ya yang akan Bu Ade lakukan dengan Pak Hipni. Saya persilahkan Bu Ade untuk mengcoachi Pak Hipni. Waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Hipni. Selamat siang juga Bu Ade. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Apa yang membawa Pak Hipni datang kemari? Iya, saya memang ada masalah Bu. Jadi agak dongkol juga di pembelajaran. Jadi kebetulan, tadi saya masuk kelas, kemudian saya menemukan beberapa siswa tidak ada di kelas. Jadi kemudian saya cari-cari, ternyata sebagiannya santai sambil makan di kantin sekolah, dan sebagiannya juga tidur-tiduran di musola. Jadi saya merasa tidak dihargai sebagai guru, gitu Bu. Ya, jadi Bapak sekarang merasa tidak dihargai ya sebagai guru akibat dari perilaku dari siswanya sendiri. Bapak sudah mengetahui tidak kenapa sih siswanya bisa melakukan hal seperti itu? Kalau secara umumnya memang saya masih belum tahu Bu. Tetapi karena saya yang mapel matematika yang dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang membosankan, untuk saat ini asumsi saya
karena mereka merasa kesulitan dan bosan belajar matematika karena sulitnya, sehingga memilih untuk di luar saja gitu. Gitu. Nah, kalau Bapak sudah tahu, Pak Hipni sudah tahu nih, karena mata pelajaran Pak Hipni membosankan dan membuat siswa itu suka kabur-kaburan, kira-kira apa nih eh, yang harus Pak Hipni lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya, satu sisi memang saya merefleksikan diri saya. Kenapa anak-anak ini seperti ini begitu. Saya beranggapan mungkin salah satu sebabnya adalah metode pembelajaran saya yang konvensional gitu, yang itu-itu saja, kemudian masih monoton dan tidak bervariasi. Nah, itu dari saya. Kemudian yang kedua, kemungkinan juga perhatian dari orang tua mereka mungkin yang kurang memberikan asupan nasihat bahwa pentingnya menuntut ilmu dan pentingnya menghargai seorang guru gitu. Itu Oh sih untuk iya. sementara Nggi. Pak Hifni, gimana nih selanjutnya? Kalau sudah mengetahui bahwa metode pembelajaran yang Pak Hifni itu ajarkan membosankan, kira-kira metode apa nih yang belum Pak Hifni eh, eksekusikan di kelas? Atau mungkin saat sekarang mungkin Pak Hifni punya metode baru nih yang oh iya nih akan saya terapkan segera di kelas. Iya, kebetulan kemarin kami mengadakan workshop di sekolah dan salah satu materinya itu adalah penerapan media pembelajaran berbasis TIK untuk memberikan membuat suasana belajar yang menyenangkan dan asik. Salah satunya dengan menggunakan media Quizzes. Nah, ini yang ingin saya coba. Siapa tahu nanti punya nilai baik di siswa sehingga mereka lebih betah di dalam kelas gitu. Sehingga saya tidak kecewa dan jengkel lagi dan merasa tidak dihargai gitu. Oh iya, bagus juga ya karena dengan menggunakan kuisi juga nanti bisa membuat siswa merasa senang nih dengan sesuatu yang baru. Lalu Pak Ifni tadi dengan keadaan keluarganya atau mungkin kebutuhan yang ingin didapatkan dari siswa itu sendiri. Bagaimana cara Pak Ifni melakukan pendekatan dengan siswa? Nah, saya ingin bersama wali kelasnya rencananya, jadi saya ingin diskusi ke wali kelasnya tentang bagaimana sih sebenarnya anak-anak ini gitu, bagaimana keluarganya, mungkin keluarganya ada yang broken home dan sebagainya gitu. Lalu kemudian ketika saya sudah diskusi dengan wali kelasnya, nanti saya ingin juga mengajak wali kelas ke guru BPBK, karena kan guru BPBK akan lebih tahu latar belakang dari anak-anak ini gitu. Nah, jadi nanti kalau dari BPBK itu ada masukan atau arahan, nah itu nanti saya coba akan tindak lanjuti. Yang penting anak ini saya tahu bagaimana permasalahannya gitu. Wah, rencana yang Pak Ifni buat itu sudah sangat bagus nih Pak Ifni. Tapi saya punya satu pertanyaan lagi nih Pak Ifni. Kira-kira tantangan ke depannya untuk merealisasikan tujuan ini apa nih Pak? Kalau saya pikir sih bisa jadi dari orang tuanya. Ya, Oh kenapa iya. orang tuanya? Karena nanti kita juga akan melihat tingkat pendidikan dari orang tuanya. Karena kebetulan kami di sekolah ini ya sekolah masih pedesaan gitu, dimana orang tua dari sebagian siswa kami begitu selesai sholat subuh mereka sudah pergi untuk mencari nafkah. Jadi anak-anak ini ketika sarapan kemudian pergi sekolah itu tidak semuanya disiapkan oleh orang tua. Jadi mereka makan sendiri, kemudian ngurus sendiri dan seterusnya. Nah, mungkin ini yang Menjadi sekaligus menjadi tantangannya ya. tantangan nanti.
Ya, kalau itu yang menjadi tantangannya, sudah siapkah dengan langkah-langkah selanjutnya untuk mencapai tujuannya nih, Pak Hifni? Nah, itu makanya yang ingin coba kami diskusikan bersama wali kelas dan guru BPBK, bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut. Meskipun nanti misalnya anak-anak ini secara perhatian agak kurang, tetapi dengan kehadiran kita, perhatian kita di sekolah, mereka merasa sempurna, lebih sempurna gitu, meskipun orang tua di pagi hari sudah pada berangkat ke mencari pekerjaan gitu. Pekerjaannya. Baik, Pak Hifni. Kira-kira kapan nih rencana ini bisa dilakukan atau diimplementasikan? Rencananya sih Bu, karena kebetulan kita minggu depan akan mid semester, jadi saya ingin nanti malam sekedar mengkomunikasikan niat baik ini ke wali kelasnya lewat chat gitu, chat WA, untuk kemudian besok langsung kami akan berdiskusi dengan guru BPBK gitu terkait dengan Oh, anak ini. iya. Rencana yang sangat bagus. Lalu bagaimana Pak Hifni nanti caranya mengukur sejauh mana sih keberhasilan ini nantinya? Tentu saya menyadari ini butuh proses, jadi tidak mungkin sekali melakukan langsung bim salabim anak ini berubah jadi Ya, langsung anak berubah, baik iya benar. gitu. Nggih. Jadi kita ada tahapannya. Nanti ketika kita sudah datang kepada orang tuanya, lalu kemudian orang tua memberikan nasihat baiknya, kemudian kita kuatkan lagi di sekolah per 3 hari gitu, untuk melihat perkembangan anak ini. Nah, dengan strategi ini harapannya anak ini ada perubahan gitu. Iya, baik Pak Hifni, nggak terasa ya, karena kayaknya waktu ini sudah tidak memungkinkan untuk kita diskusi lebih lanjut nih Pak Hifni, tapi diskusi kita cukup alot dan berjalan sangat sangat intens sekali ya. Pak Hifni, bagaimana nih? Apa yang Pak Hifni rasakan dari perbincangan kita ini? Alhamdulillah saya kok merasa apa ya, artinya lebih lebih segar pikirannya. Dan tadinya saya berpikir bahwa masalah ini akan membawa titik buntu gitu, dan butuh butuh orang lain memberikan solusi. Tapi ternyata setelah saya sharing bersama Bu Ade, saya rasanya menemukan solusi itu sendiri secara mandiri gitu. Oh Jadi iya. saya ya berterima kasih banyak kepada Bu Ade. Jadi perbincangan kita hari ini Iya. sangat luar biasa sekali gitu. Baik Pak Hifni, saya sudah tahu tadi permasalahannya, dan juga Pak Hifni sendiri sudah dari permasalahannya tadi sudah menemukan sendiri solusinya. Tinggal eksekusinya kapan diimplementasikan, dan saya tunggu kabar baiknya sampai di mana keberhasilan Pak Hifni untuk melakukan perubahan dan mencapai tujuannya. Siap Bu Ade, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Iya, terima kasih kembali Pak Hifni. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Baik. Baik, terima kasih Bu Ade nggih. Saya masuk kelas dulu. Iya, Pak Assalamualaikum. Hifni. Nggih, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ade. Iya, Bu Joharni. Gimana nih ceritanya proses coachingnya tadi? Apakah berjalan dengan lancar atau bagaimana? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya bisa mendengarkan dengan aktif, dan dari rentetan dari mendengarkan dengan aktif tadi, saya bisa berinteraksi dengan baik dengan Coach, dan melahirkan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dari pernyataan yang disampaikan oleh Coach sendiri. Iya. Pada saat sesi coaching tadi, Bu Ade, kompetensi apa sih yang dikembangkan pada coaching pada saat proses coaching tadi? Membangun kemitraan.
kompetensi yang dikembangkan pada saat Oh iya, proses coaching tadi ya. mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari kedua kompetensi yang di apa namanya yang dikembangkan sama Bu Ade, tingkat ketercapaiannya seperti apa menurut Bu Ade? Alhamdulillah sih berhasil karena coach sendiri bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang menjadi masalahnya. Oh ya. Kedepannya ada di apa ada di rencana dari Koci untuk memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri saya mungkin kedepannya ingin mengembangkan apa? Ingin menghadirkan uh, mindfulness-nya, kesadaran penuhnya. Mungkin itu. Baiklah Bu Ade, ya oke. Barangkali ada yang ingin disampaikan setelah apa Sudah. namanya diceritakan tentang proses coaching yang mungkin sangat menarik bagi Bu Ade ya. Alhamdulillah perbincangan kami berjalan cukup lancar dan coach sendiri menemukan jalan keluar dari permasalahannya dan merasa senang ketika permasalahan itu disampaikan. Iya. Bu Ade, saya juga mengamati jalannya coaching tadi ya luar biasa ya. Bu Ade sudah mengembangkan alur Tirta ya, di mana menggali tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian mengajukan rencana dan sudah nampak tanggung jawab daripada coach itu sendiri dengan mampu mengatasi masalahnya sendiri ya, dan mampu untuk bertanggung jawab terhadap rencana yang akan dilaksanakan tersebut. Sekali lagi terima kasih Bu Ade, luar biasa ya proses coachingnya. Mudah-mudahan kedepannya kita mampu melakukan coaching pada rekan-rekan sejawat kita sehingga proses pembelajaran kedepannya seperti apa yang kita hajatkan bersama dapat tercapai ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hifni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Baik, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching yang dilakukan Pak Hifni dengan coachnya nanti. Ya. Dan sebelum memulai percakapan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai rubrik penilaian dalam observasi yang akan saya lakukan. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya berharap dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga nanti Pak Hifni sudah memiliki kompetensi lainnya yang meliputi mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan nanti Pak Hifni pada saat proses coachingnya berlangsung jangan lupa juga ya menggunakan alur Tirta. Siap. Gimana Pak Hifni, sudah siap? Siap. Ya, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan dulu nih sama Pak Hifni. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching ini? Iya, saya rencananya untuk proses coaching kali ini bersama Bu Juharni ingin fokus pada dua kompetensi, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dua poin itu Bu Ade. Mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, pertanyaan selanjutnya Pak Hifni, indikator ketercapaian apa untuk mencapai tujuannya nanti? Ya tentu nanti ketika coach saya memberikan responnya sesuai dengan permasalahan yang pertama yang sedang dialami, lalu kemudian yang kedua saya akan berusaha untuk bagaimana agar coach itu
mengenali permasalahannya dan menemukan solusi sendiri gitu. Iya, baik Pak Hifni, saya sudah memberikan pertanyaan dan saya persilakan kepada Pak Hifni untuk segera melakukan coachingnya. Baik, terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Juharni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hipni. Nah, gimana ini kabarnya Bu Ju? Kabarnya kurang baik ini Pak Hipni ini. Lah kok Saya bisa? lagi kurang moodnya sama anak-anak di kelas ini. Oh gitu. Ya tadi juga saya dengar di ruang guru kalau Bu Juharni sedang mendapatkan ujian hebat dari siswa kita. Dan kalau saya boleh tahu, itu tentang apa, Bu? Iya ya Pak Hipni, saya kadang-kadang ya sudah menyiapkan rencana pembelajaran menurut saya baik, tapi ternyata hasilnya tidak maksimal. Anak-anak saya tidak paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya bingung sendiri, apakah salah cara saya menyampaikan materi pelajarannya yang kurang menarik bagi mereka, atau tingkat penerimaan mereka terhadap materi yang saya sampaikan itu yang berbeda-beda yang belum saya ketahui sehingga setiap tujuan pembelajaran itu tidak pernah tercapai. Makanya saya pusing ini, Pak. Lebih-lebih kan kelas tinggi, sebentar lagi anak-anak akan ujian. Terus anak-anak fokus belajar konsentrasinya juga kurang sehingga itu mungkin yang membuat tujuan pembelajaran menjadi tidak tercapai pada saat dievaluasi Oh gitu. tidak pernah memenuhi KKM ini Pak Ketua ini. Saya pusing ini Pak Ketua. Kalau boleh tahu nih, Bu, dari mana? Menghadap Pak Ketua ini untuk curhat. Oke. Masalahnya cukup menarik, Bu ya. Gini, Bu, kalau boleh tahu nih, Ibu bisa mengidentifikasi permasalahan tersebut itu dari mana sehingga mengatakan bahwa proses pembelajaran dengan rencana yang dilakukan itu tidak sesuai dan tidak berhasil. Begini ya Pak Hipni, setiap selesai pembelajaran kan saya selalu mengevaluasi nih, Oke. apakah tujuan dari materi yang saya sampaikan itu sudah tercapai apa tidak, Mm-mm. apa sudah sesuai dengan KKM apa tidak. Ternyata 50% dari apa yang saya sampaikan itu tidak tercapai Pak Ketua itu, Mm. sehingga saya apa namanya cara saya mungkin ya dalam menyampaikan materi yang masih monoton, mungkin ceramah saja, sehingga anak-anak menjadi jenuh, bosan, dan konsentrasi tidak penuh terhadap apa yang saya sampaikan. Mungkin seperti Oh itu sih gitu. Pak Hipni ya. Baik. Nah, sekarang Bu, dengan kondisi seperti ini, kira-kira Bu Juharni ingin seperti apa sih sehingga kondisi ini ke depan tidak terjadi lagi atau minimal bisa diminimalisir lah gitu. Itu sih yang saya pikirkan ya, bagaimana strategi yang akan saya Mm-mm. lakukan di kelas, sehingga apa yang menjadi tujuan saya ke depannya bisa tercapai. Lebih-lebih kelas 6 di penghujung akhir tahun ya. Jadi sepertinya beban kita sebagai guru kelas 6 ini lebih lebih meningkat dari guru-guru kelas yang lainnya, karena kan kita akan bagaimana memaksimalkan potensi anak yang ada. Saya sudah melakukan nih menonton-nonton di YouTube ya, Mm-mm. pembelajaran-pembelajaran yang menarik yang kedepannya sih saya berencana ini ingin menerapkan itu sih di kelas sehingga saya bisa mengukur keberhasilan dari misalnya strategi atau model pembelajaran yang ini loh. Tingkat keberhasilannya seperti apa. Besoknya lagi saya akan menerapkan metode strategi pembelajaran yang lain. Nanti saya akan padukan gitu. Selama kemarin saya mencoba strategi pembelajaran dengan memasukkan materi ke lagu ya. Ternyata hasilnya sih signifikan sih Pak Hipni ya. Nah, tapi mungkin itu sih yang akan saya maksimalkan gitu ya. Ternyata materi lagu di samping anak menyenangkan, kemudian bebannya mungkin lepas di situ, ternyata dengan sendirinya anak merasa tertarik dan ternyata juga di akhir evaluasi hasilnya
Artinya walaupun tidak semaksimal sesuai dengan harapan saya, tapi sudah adalah perubahan atau peningkatan nih Pak Tuh, Ketua. Hmm, menarik sih Bu itu. itu sih. Sekarang kalau boleh tahu nih, Ibu bisa memberikan kesimpulan bahwa dengan metode nyanyi ini baik, itu dilihat dari mana, Bu? Saya mengatakan bahwa metode strategi menyampaikan materi melalui lagu ini baik hasilnya karena terbukti dari hasil evaluasi anak-anak gitu. Artinya 75% ini sudah sesuai dengan harapan saya karena saya terapkan baru satu kali ini. Nah, kedepannya mudah-mudahan hasilnya jauh lebih meningkat dari sebelumnya. Itu sebabnya saya katakan ternyata metode lagu ini sangat efektif di dalam menyampaikan materi pembelajaran ini Pak Tuh, Ketua. Cuman saya ingin menerapkan juga strategi-strategi yang lainnya yang lebih menarik gitu sehingga anak-anak lebih semangat lagi dan konsentrasi dalam belajarnya dan juga mungkin di saat jam-jam jenuhnya anak-anak, biasanya kan di jam kedua dan jam terakhir nih Pak Hipni ya, anak-anak merasa bosan, jenuh. Mungkin saya akan memasukkan di sela-sela penyampaian materi pelajaran dengan melakukan ice break gitu. oh ya, Artinya apa namanya memaksimalkan konsentrasi anak. Jadi setelah konsentrasi anak terpenuh barulah mungkin materi oh dilanjutkan. ya. Mungkin itu sih yang akan saya lakukan ke depannya. Baik, bagus sekali Bu. Berarti Bu Juharni ada rencana memberikan melakukan dua strategi. Kalau boleh saya menyimpulkan, yang pertama dengan metode lagu, kemudian ditambah dengan ice breaking. Nah, sekarang pertanyaan saya nih Bu Juharni. Bu Juharni, ketika menggunakan dua strategi ini, em, tingkat keberhasilannya kira-kira bisa ndak Bu Juharni nanti akan ukur gitu, berapa persen lah gitu. Eh, saya sih belum apa, tapi saya harus yakin dulu dengan tingkat keberhasilan di anak karena untuk melakukan sesuatu hal yang perubahannya nanti kita harapkan baik, maka kita sendiri harus yakin nih Ya, dengan apa yang akan kita lakukan. Saya yakin insya Allah hasilnya jauh lebih baik. Kalau yang di apa namanya S-Break itu belum saya maksimalkan, tetapi baru saya melakukan strategi memasukkan materi pada lagu dengan mengubah-ubahnya seperti itu. Tetapi yang S-Break-nya belum saya terapkan di kelas. Nah, kedepannya kedua-duanya saya akan kombinasikan dan saya harapkan hasilnya 90% ini. Saya harus yakin dengan keberhasilan saya ke depannya nih. amin amin. Tua. Menarik sih Bu. Nah sekarang Ibu Juharni kira-kira kapan akan mengeksekusi rencana mengajar ini dengan menggunakan dua strategi hebat tadi itu, dengan lagu dan ice breaking? Ya, mengingat ya sebentar lagi anak-anak akan ujian, jadi konsentrasi memang harus penuh ya sama anak-anak. Artinya benar-benar difokuskan untuk bagaimana materi itu sampai pada anak secepatnya. Besok hari Senin saya akan eksekusi Pak Hipni ya. Kemudian nanti saya ingin lihat sih perkembangannya sejauh mana gitu, tingkat keberhasilannya dari sebelumnya. Apakah sesuai dengan ekspektasi saya ataukah belum. Jika memang belum, maka saya akan mencoba lagi dengan metode dan strategi-strategi lainnya. Seperti itu sih Pak Ketua. Oke, keren ini Bu. Oke. Nah, dengan strategi yang Bu Juharni sudah rencanakan tadi, itu bagi saya luar biasa sekali, dan saya ingin mendapatkan kabar baiknya nanti kalau Bu Juharni sudah menerapkan dua metode atau strategi tersebut. Seperti apa tingkat keberhasilannya, kita boleh sharing agar nanti saya juga bisa menceritakan pengalamannya Bu Juharni ini ke teman-teman guru lain, sehingga nanti mereka merasa terinspirasi untuk melakukan hal yang sama gitu. Baik Bu Siap Pak Juharni. Hipni, senang hati ya. Iya, siap. Terima kasih Bu Juharni atas kesediaannya.
Ya, saya yang berterima kasih Pak Hipni ya sudah ditemani curhat sehingga pikiran saya menjadi plong sekarang Pak Hipni. Ternyata dengan hanya sekedar bercerita, bertukar pikiran bisa apa namanya mengurangi beban saya. Bahkan seperti saya mendapatkan angin segar, semangat baru untuk berkarya nih Pak Hipni. Nah, perasaannya gimana kalau lebih spesifik setelah kita Wah, diskusi sangat sebentar tadi? sangat sangat puas dan lega ya. Oh, Ternyata berbicara dengan Pak Hipni nih apa namanya dampak yang sangat positif bagi saya ya. Ya alhamdulillah. saya mendapatkan apa namanya ide-ide dari apa yang saya miliki selama ini. Ternyata masalahnya di diri saya sendiri Oh sih iya, Pak Hipni. baik, alhamdulillah. Baik Bu Juarni, karena bel sudah berbunyi tanda kita masuk ke kelas. Terima kasih sekali lagi sudah mau curhat ke saya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menemani siswa-siswi kita belajar dengan baik. Terima kasih Bu Juarni. Assalamualaikum Amin warahmatullahi. amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Hipni ya. Oke, Iya. Kedepannya saya minta nanti waktunya jangan jenuh-jenuh dengar saya ngoceh ya. siap dengan senang hati. Baik, terima kasih Bu. Oke. Oke. Baik, Pak Hifni, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan yang dilakukan oleh Pak Hifni dengan coachnya. Dan ini ada beberapa catatan yang sudah saya. Nah, sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih Pak Hifni. Ya. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai untuk mencapai tujuannya tadi? Iya, dua hal yang menurut saya coba maksimalkan. Yang pertama adalah saya mencoba untuk mendengarkan secara aktif apa yang Coach sampaikan sesuai dengan apa yang menjadi permasalahannya. Lalu kemudian untuk menggali apa yang menjadi masalah dari Coach tersebut, saya mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu dengan tujuan agar akar masalah itu bisa ditemukan. Iya, ya memang sudah apa yang Bapak sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Bapak sudah memiliki prinsip coaching yang baik, yaitu tadi kemitraan. Bapak juga sudah memberikan pertanyaan sehingga kesan kreatifnya dapat dan juga bisa sudah memaksimalkan potensi dalam coaching ini. Dan yang ingin saya tanyakan terakhir Bapak, apa yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Ya tentu dari pengalaman mengcoaching tadi saya ingin lebih terbiasa lagi untuk uh, memberikan coaching bersama coach-coach berikutnya dengan memaksimalkan tiga kompetensi dari coaching itu sendiri sehingga nanti apa yang menjadi permasalahan dari setiap coach itu bisa teratasi dengan sendirinya bukan dari saya sebagai coaching gitu. Iya, baik semoga apa yang menjadi harapan dan kompetensi yang diinginkan dikembangkan ke depannya segera direalisasikan dengan melakukan coaching-coaching yang lainnya. Amin. Baik, Pak Hifni, terima kasih. Mungkin kita akhiri dulu. Baik, terima kasih Bu Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.